Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pak. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Apa kabar? Baik, sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Oke, alhamdulillah. Kita kembali lagi pembelajaran bersama Bapak. Sebelum Bapak mulai, Bapak mau nanya, sudah sarapan? Udah. Nah, alhamdulillah. Sudah, Pak. Yang tidak hadir siapa? Yang tidak hadir siapa? Mudah-mudahan hadir semua ya. Oke, lanjut saja ke materi untuk mempersingkat waktu juga karena materinya semakin banyak. Oke, untuk kemarin kita membahas tentang namanya teks argumentasi. Nah, untuk kali ini materi Bapak yaitu adalah materi tentang teks negosiasi. Mungkin Bapak pikir kalian sudah tahu ya negosiasi dan sudah belajar pada waktu SMP ataupun MTS yang sudah belajar tentang teks negosiasi. Maka di jenjang SMK Bapak akan mengulas sedikit teks negosiasi. Ya, lanjut. Sebelum Bapak mulai menjabarkan apa itu teks negosiasi, Bapak akan nanya terlebih dahulu. Mungkin ada yang sudah tahu apa arti kata negosiasi. Oke, Muhammad Yusuf. Ananda Yusuf. Teks negosiasi adalah teks interaksi sosial oleh dua belah pihak atau lebih saling menguntungkan. Oke, betul ya. Itu menurut Muhammad Yusuf. Untuk yang lain, Rian. Yan, negosiasi apa, Yan? Teks negosiasi adalah bentuk interaksi secara langsung. Oke, ada dua orang teman kalian yang sudah menjawab itu tentang negosiasi. Maka keduanya itu betul, sama-sama betul. Argumennya betul, hampir sama. Nah, ada dua kata kunci untuk kata negosiasi. Yang pertama adanya interaksi sosial. Artinya interaksi sosial itu bertatapan, bertemu secara langsung, interaksi sosial. Lalu di sana ada kesepakatan dari dua belah pihak. Itu kata kunci dari negosiasi. Yang artinya negosiasi adalah bentuk Pak, nggak ada suaranya, Pak. Oh ya, maaf, untuk mencapai kesepakatan yang berbeda. Jadi ada yang namanya interaksi, lalu di mana dia itu melibatkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Itu arti dari teks negosiasi. Lalu selanjutnya, bentar. Ketika mendengar kata teks negosiasi itu mempunyai ciri-ciri. Sama dengan seperti manusia mempunyai ciri-ciri. Dalam ciri-ciri teks negosiasi itu ada 4. Ya, ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah negosiasi menghasilkan kesepakatan dua belah pihak. Itu adalah ciri yang pertama. Artinya, ketika kita mau bernegosiasi itu, kita harus mendapat kesepakatan yang tadinya berbeda menjadi kesepakatan yang bersama. Itu ciri yang pertama. Lalu, yang keduanya,
tiap-tiap pihak yang bernegosiasi, artinya orang yang mau bernegosiasinya itu, dia memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Misalkan si Ananda Muhammad Maulana Yusuf sama Ananda Rian, itu kan bernegosiasi, dua orang berinteraksi, berbeda-beda pikiran, yang dimana dia mempunyai kepentingan masing-masing. Itu cirinya yang kedua. Lalu yang ketiga, negosiasi merupakan sarana penyelesaian. Yang tadinya dia dua orang berbeda, mempunyai pikirannya berbeda juga, keinginan yang berbeda juga, tapi mendapat sebuah penyelesaian. Itu disebut ciri dari negosiasi. Lalu yang keempat, cirinya yaitu bertujuan praktis, yaitu mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh dua belah pihak. Yang artinya dua belah pihak harus mendapatkan kesepakatan yang sama dan tidak menguntungkan. Yang artinya saling mendapat keuntungan bersama-sama. Itu ciri-ciri dari teks negosiasi. Ya, ada 4. Ulangi lagi, ada 4. Lalu ketika sudah tahu ciri-ciri negosiasi, ada prosesnya, proses negosiasinya. Di sini ada 3 terlebih dahulu. Yang pertama, mengajak untuk membuat kesepakatan. Gimana sih itu? Kok bisa mengajak kesepakatan yang tadinya dua belah pihak itu berbeda argumen, berbeda pemikiran, lalu satu sama lainnya membuat sebuah keputusan. Itu prosesnya. Yang pertama, mengajak untuk membuat kesepakatan. Yang kedua, memberikan alasan mengapa harus ada kesepakatan. Tadi kan mengajak si A dan si B membuat nih kesepakatannya. Misalkan kesepakatannya itu adalah C kesepakatannya. Lalu kenapa sih harus ada C itu, harus ada hasilnya itu? Kenapa? Itu berarti prosesnya. Yang ketiga, membandingkan beberapa pilihan. Yang pertama membuat kesepakatan. Lalu yang kedua itu memberikan alasan kenapa kesepakatan itu harus disetujui. Yang ketiga, memberikan pilihan yang lain. Itu proses negosiasinya. Lalu proses negosiasi yang keempat, memperjelas dan menguji pandangan yang dikemukakan. Si A pengen ini. Lalu dia dijelaskan lagi nih pandangan si A ini mengenai kesepakatan itu. Dia mau seperti ini. Diperjelas. Lalu yang kelima, mengevaluasi kekuatan komitmen bersama. Ketika sudah diperjelas, kita langsung evaluasi nih. Kamu maunya yang gimana? Yang satu maunya kayak gimana? Dievaluasi. Lalu yang keenam, menetapkan dan menegaskan tujuannya. Tujuan negosiasi ini untuk apa? Itu ada 6 proses negosiasi. Jangan lupa, nanti pas Bapak nanya terakhir harus bisa. Ya, Bapak pikir harus bisa. Lalu ada tujuan dari negosiasi. Tadi yang pertama itu ada ciri-ciri pengertian negosiasi. Lalu ada ciri-ciri, lalu ada proses, lalu ada tujuannya. Tujuan dari negosiasi itu untuk apa? Yang pertama, memperoleh jalan keluar berupa kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Itu tujuan yang pertama. Intinya itu untuk menentukan jalan keluar dari kesepakatan dua orang itu. Lalu yang kedua, mempersatukan perbedaan pendapat yang ada antara pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiganya, coba yang ketiganya. Saya minta Faisal, tujuan ketiga apa, Nak? Faisal, apakah masih ada? Apa, Pak? Tujuan yang ketiga apa, Nak?
Tujuan yang ketiga, Faisal? Menghindari kerugian seperti memberatkan salah satu dari pihak yang berkepentingan. Ya, betul. Itu ada 3 tujuan. Yang pertama, menentukan jalan kesepakatan nih. Yang kedua, mempersatukan perbedaan. Dua orang itu kan mempunyai masing-masing pikiran. Lalu disatukan tuh perbedaannya. Itu yang terakhir, yang tadi Faisal bilang. Lanjut. Oke. Negosiasi dapat dilakukan ini. Yang pertama, perdagangan, misalnya negosiasi antara penjual dan pembeli. Lalu nomor 2, pekerjaan, misalnya negosiasi antara pelamar kerja dan pihak perusahaan mengenai gaji. Yang ketiga, peraturan, misalnya negosiasi antara ketua OSIS dan pihak sekolah mengenai rencana iuran untuk acara sekolah. Yang keempat, konflik. Ya, ini negosiasi ini biasanya dia ada di perdagangan, ada pekerjaan, ada peraturan, dan ada konflik. Tapi yang paling sering muncul, yang kalian sering hadapi itu pasti perdagangan. Itu contoh hal kecil saja dari perdagangan antara penjual dan pembeli. Itu ya. Lanjut. Lalu ada unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Strukturnya ini teh, unsur-unsur teh. Yang pertama, partisipan. Partisipan ini orangnya itu siapa saja. Kan ada 2 belah pihak. Saya ambil contoh. Di sini ada Ilyas sama Faisal, 2 orang. Berarti dia itu disebut partisipannya. Orang yang mau mengikutinya. Yang kedua, perbedaan. Adanya perbedaan kepentingan dari 2 belah pihak. Tadi kan partisipannya ada 2 orang. Lalu ada perbedaan pikiran 2 orang tersebut. Lalu di sana ada penawaran. Adanya pengajuan penawaran. Lalu ketiga ada kesepakatan. Itu ya, itu ada unsur-unsur pembangunan negosiasi. Unsur-unsurnya ingat, sekali lagi unsurnya ada 4. Yang pertama ada partisipan, orangnya. Lalu perbedaan pemikirannya, lalu ada penawarannya, dan terakhir ada kesepakatannya. Itu untuk unsur-unsur pembangunan teks negosiasi. Nah, ini struktur utama dalam teks negosiasi. Kita lanjut. Yang pertama ada pembukaan. Merupakan bagian awal dari sebuah teks negosiasi yang biasanya berisi salam atau sapa dan juga pengenalan diri. Contoh, misalkan kita ambil contohnya perdagangan antara penjual dan pembeli mau melakukan negosiasi. Diawalinya strukturnya itu dari pembukaan. Biasanya mengucapkan salam. SKSD intinya mah gitu, sok kenal sok dekat. Jangan ketika kita mau kita kan pedagang. Kita pedagang mau menawarkan ke pembeli. Beli apa? Kita kan harus lembah lembut dulu, harus sapa dulu. Itu ya. Jadi ketika mau bernegosiasi yang pertama itu adalah pembukaan, mengucapkan salam. Itu yang pertama. Yang kedua, isi. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu penyampaian materi, lalu serta tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Pertama, kita mengucapkan salam. Contohnya saya ambil perdagangan antara Rian sama Faisal. Faisal menjadi penjual, Rian menjadi pembeli. Itu ketika mau bernegosiasi, pertama pembukaan, mengucapkan salam. Baik Rian ataupun Faisal itu harus sama-sama mengucapkan salam.
Lalu setelah mengucapkan salam, kita mau ke tujuannya untuk negosiasi itu untuk apa? Otomatis ada penyampaian materi, keinginan. Keinginan dari orang itu apa? Contoh, misalkan di sini Faisal penjual, Rian pembeli. Keinginan Rian dulu disampaikan. Keinginan Rian itu untuk apa? Ke Faisal, ke si penjual. Lalu setelah menyampaikan keinginannya, di sana langsung mulai proses tawar-menawar. Contoh, kata Rian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata si Rian, kata si penjual. Kata Faisal, Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak. Lalu kata si Faisalnya, selamat pagi. Bisa saya bantu? Kata Faisal. Lalu Rian langsung ngomong penyampaian materi. Kamu mau apa? Contohnya, Pak, mohon maaf, ada jengkol. Misalkan, kata si Faisal, kata si penjual, ada. Nah, lalu mulai proses Rian nawar. Berapa harga jengkolnya? Tanyakan dulu. Kata si Faisal, misalkan harganya segini. Mulai tuh si pembeli tuh nawar. Nah, setelah nawar, kata si penjualnya, nolak. Nah, di sana ada perbedaan. Setelah ada perbedaan, lalu adalah tawar-menawar. Setelah ada tawar-menawar, Pak, tolong dong, jangan 60.000, gimana kalau 50.000 saja? Kata si penjualnya, oke. Nah, itu disebut penyelesaian masalahnya. Lalu terakhir, penutup. Bagian ini merupakan bagian akhir dari teks negosiasi. Ya, ketika kita sudah menawar dan kita mendapatkan oke, gitu ya. Masa kita tidak berterima kasih? Pasti usahakan untuk berterima kasih, gitu ya. Itu dari struktur teks negosiasinya. Oke. Saya mau nanya, Rian. Ya, Pak. Yang pertama itu strukturnya apa, Nak? Partisipan. Struktur ini, struktur negosiasi. Itu mah tadi unsur utama. Pembukaan. Oke, pembukaan. Berisi tentang apa? Berisi tentang teks negosiasi, Berisi salam atau tentang sapa, dan juga pengenalan diri. Iya, betul. Lalu siapa ada yang mau menjawab? Kalau isi ada yang mau menjawab. Kalau isi dia berisi tentang apa? Ayo, ada yang mau menjawab? Langsung buka. Isi biasanya berisi tentang apa tadi siapa? Ayo, nggak apa-apa, buka mute-nya ayo. Berisi tentang penyampaian materi serta tawar-menawar dan penyelesaian. Itu strukturnya. Lanjut. Nah, kalau ini kan struktur negosiasi secara umum. Nah, kalau ini struktur negosiasinya secara kompleks, artinya secara khususnya. Jadi, yang pertama ada orientasi, lalu ada permintaan, lalu ada pemenuhan, lalu ada penawaran. Sama saja intinya seperti tadi. Kalau orientasi itu perbincangan awal, ya kita kan sebagai umat muslim tetap mengucapkan salam. Itu. Lalu setelah mengucapkan salam, perkenalkan diri. Pak, maaf nama saya ini. Lalu kemukakan mau apa datang kita ke situ? Mau ngapain sih kita ke situ? Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Maulana Yusuf, nanya ke si Rian. Waalaikumsalam, kata Rian. Kata Yusuf, Pak, saya Muhammad Yusuf dari A. Misalkan gitu kan. Lalu langsung nanya saja, Pak, apakah ada buku? Misalkan, kata Rian, ya ada. Itu orientasi. Oh enggak, itu kalau orientasi itu nyampe ke Assalamualaikum. Lalu ke permintaan. Permintaan itu tadi, Pak, ada buku tidak? Misalkan, kata si Maulana Yusuf, kata si Rian, ya ada. Lalu langsung pemenuhan. Berapa? Nanya ke si Rian. Misalkan 3 pak. 1 paknya berapa? Itu sudah masuk ke pemenuhan. Lalu langsung
kata si Rian, satu paknya 70.000. Bisa kurang tidak, Pak? Nah, bisa kurang tidak, Pak? Kata itu sudah mulai ke kata penawaran. Gitu. Itu strukturnya. Lebih jelasnya nanti kita lihat contoh. Ini hanya gambaran selewat saja. Lalu ada, tadi kan udah nyampe, mana tadi? Penawaran. Setelah ditawar, misalkan 60.000 aja, Pak, kata si Riannya, boleh 60. Nah, boleh 60 itu sudah termasuk ke dalam persetujuan. Setelah itu, oh ya udah Pak, nih uangnya. Nah, itu sudah termasuk ke dalam pembelian. Oh iya, saya ambil uangnya ya, kata Rian ke Yusuf. Lalu kata Yusuf, terima kasih Pak. Itu, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Itu sudah termasuk ke penutup. Nah, ini kaidahnya. Ini kaidah-kaidahnya. Mungkin kaidah-kaidahnya dibahas minggu depan ya. Ini karena terlalu banyak, cuman ini kaidah-kaidah teks negosiasinya karena terlalu banyak. Jadi Bapak itu mau kamu intinya memahami dulu apa itu teks negosiasi. Lalu gimana strukturnya? Lalu bagaimana caranya? Itu yang paling penting dulu. Untuk kaidahnya minggu depan kita bahas lagi. Oke, ini unsur-unsurnya. Ini bisa dibahas minggu depan. Minggu depan kita lihat langsung ke contoh yang. Oke, sampai di sini materinya ya. Untuk minggu depan kaidah sama contoh dalam surat. Bapak maunya hanya secara global saja. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Anak-anakku sekalian, ada yang ditanyakan? Apakah sudah ngantuk mendengar suara Bapak atau tidak? Apakah Bapak terlalu cepat? Apa gimana? Anybody? Jangan lupa nanti absennya, Bapak ngabsennya nanti di LMS ya setelah kalian tutup pembelajaran ini. Lalu Bapak pengen lihat kalian absennya di LMS. Ya, ayo dong nanya, apa Bapak mau nanya nih? Udah kalau Bapak mau nanya muka-mukanya langsung senyum ya, ada yang langsung ditutup karena takut mungkin. Oke, ada yang mau nanya? Yusuf, Egi. Apa, Pak? Egi mau nanya atau siapa? Ayo. Anita. Ada yang mau nanya, Anita? Ayo. Jangan lupa ya, nanti absen loh. Ayo, ya ada yang mau nanya lagi? Kalau enggak, saya langsung nanya nih. Saya nanya ke Iwan Setiawan. Wan, sebutkan unsur-unsur secara umum tentang negosiasi. Ayo. Feedback Kasep. Unsur teks negosiasi, Pak. Iya, unsurnya. Pean? Iya, salah Bapak. Iwan? Unsur-unsurnya? Ayo, unsur-unsurnya. Ada yang tahu boleh dibantu? Mungkin Maulana Yusuf, Rian. Partisipan, Pak. Yeah, that's good. Partisipan. Lalu yang kedua, apa lagi? Perbedaan. Perbedaan. Lalu yang ketiga? Ada pengajuan dan penawaran. Pengajuan dan penawaran. Oke.
Lalu Terakhir, persetujuan atau kesepakatan. that's good, gitu ya. Terus kalau misalkan Bapak nanya lagi, tujuan deh. Tujuan dari teks negosiasi masih ingat kah? Ayo. Oke, nanti tugasnya, untuk tugas ya, Bapak akan ngirimkan di LMS itu bentuk contoh negosiasi dalam bentuk video dan dalam bentuk teks. Yang dimana nanti itu kalian identifikasi. Mana termasuk identifikasi unsur-unsur secara khususnya. Ya, gimana? Paham sampai di sini? Tugasnya kirimkan ke LMS. Bapak tunggu sampai jam 23:00. Tapi yang Ya. Ada pertanyaan? tapi masih yang lama. Ada, Pak. Apa? Di struktur teks negosiasi ada apa-apa aja, Pak? Struktur teks negosiasi ada apa aja? Plan yang baru mah masih ada di ruangan ibu. Struktur teks negosiasi apa aja gitu? Strukturnya struktur yang secara umum atau secara kompleks? Dan kompleks. Kompleks, berarti secara detail ya. Iya. Oke, untuk secara kompleks. Iya. Yang pertama ada orientasi. Yang kedua ada permintaan. Ketiga pemenuhan. Keempat penawaran. Dan kelima persetujuan. Keenam pembelian. Dan ketujuh penutup. Itu. Ada 7 struktur negosiasi kompleks yang rinciannya. Ada orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Itu strukturnya. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Oke, baru Iwan, Yusuf tadi yang nanya. Yang lainnya dong, nanya. Apa pengen ditanya? Sudah tidak ada? Pak, Ya. Ya, Mat. teks negosiasi apakah bisa dipakai untuk apa ya, pencoblosan gitu, Pak? Oh, sebenarnya ada 2 kemungkinan. Itu kan sama-sama berbeda argumen. Tapi kalau pencoblosan itu lebih ke debat. Debat itu akan dibahas pada bab 2 bab setelah ini. Kalau negosiasi itu biasanya hanya bisa dipakai oleh yang tadi Bapak sebutkan. Saya cek lagi. Yang tadi itu hanya bisa dipakai yang pertama biasanya ya perdagangan, pekerjaan, peraturan, konflik. Kalau konflik ini biasanya konflik seperti konflik perebutan lahan itu dinegosiasi. Hanya itu saja. Ya, jadi kalau untuk ke pilkada pemilihan itu dia masuknya ke debat. Karena beda dari strukturnya juga. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, siap-siap setelah ini kamu buka LMS. Mata pelajaran absen dulu terlebih dahulu. Lalu setelah absen, lihat tugas pertama. Apain aja. Di sana ada 2. Ada bentuknya video, ada bentuknya tertulis untuk contoh teks negosiasi. Itu. Nanti tugasnya kamu identifikasi dari 7 struktur kompleksnya. Contoh,
mana yang termasuk ke dalam orientasinya. Kamu tulis. Langsung di LMS ya. Tidak usah catat di buku. Langsung catat karena kita sistemnya digitalisasi. Itu, Bapak langsung ngeceknya di sana. Nanti setelah tahu, oh orientasinya ini nih, kamu tulis di sana di LMS-nya. Lalu setelah itu ada persetujuan. Apa nih persetujuannya, kalimatnya apa? Lalu ada penawaran. Apa nih? Tugasnya hanya itu. Hanya identifikasi. Karena untuk KD ini, Bapak hanya mau setelah kamu belajar ini, kamu itu harus apa? Kamu harus mengetahui tentang atau memahami tentang tentang teks negosiasi, apa itu pengertiannya, apa itu tujuannya, apa itu strukturnya, apa itu ciri-cirinya, dari struktur yang umum sampai struktur yang khusus. Kamu harus pahami. Nanti minggu depan kita akan gali kaidah-kaidahnya berhubungan dengan struktur kalimat. Dan ada contohnya. Kan di negosiasi itu ada secara langsung, bisa dengan lewat berbicara, ada juga berdasarkan lewat surat. Itu akan dibahas pada minggu depan. Gitu ya. Oke, sampai di sini pembelajaran dari Bapak. Jangan lupa tetap stay di rumah menggunakan masker. Tugasnya tolong dibahas. Tolong dikerjakan. Minggu depan biasa kita belajar lagi. Yang tidak masuk tolong kasih tahu. Minimal buka aja LMS-nya ya. Yang misalkan tidak ada kuota ataupun sedang sakit. Kalau yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sehat. Yang kalau tidak ada kuota mudah-mudahan cepat dapat kuota tapi tidak minta ke Bapak. Ya, itu mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi minggu depan. Bapak tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.